warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Harapan ibu, semoga kalian dengan keluarga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Anak-anak, karena adanya COVID-19 ini menyebabkan kalian tidak bisa sekolah. Tetapi anak-anak tidak boleh berkecil hati dan harus tetap semangat, karena mulai hari ini anak-anak bisa belajar di rumah, yaitu dengan cara pembelajaran online yang akan dikirim ibu setiap harinya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, tolong dipersiapkan buku temanya, buku tugasnya, dan alat-alat tulisnya. Karena di setiap akhir pembelajaran ada tugas mandiri yang harus kalian selesaikan. Nah anak-anak, mari sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah anak-anak, sudah siap? Oke, mari kita simak video berikut ini. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Amatilah gambar berikut ini. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan anak-anak? Manfaat tumbuhan adalah sumber kehidupan karena tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan bagi hewan. Bagi manusia, bermanfaat sebagai 1. Sumber energi, 2. Sumber vitamin, 3. Sumber oksigen, 4. Pengikat air tanah, dan kelima, peneduh dan memperindah lingkungan. Sedangkan bagi hewan, bermanfaat sebagai sumber energi. Gambar apakah ini? Ya, tumbuhan jagung. Bacalah teks di bawah ini. Tumbuhan jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada bagian ujungnya terdapat serbuk sari. Serbuk sari akan terbang terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung lain. Saat itulah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Dari paragraf tersebut dapat ditemukan ide pokok, yaitu ide pokoknya bunga jagung. Dan dapat ditemukan juga ide pendukungnya, yaitu 1. Benang sari, 2. Putik. Bunga apakah ini? Mari kita amati bagian-bagiannya dan fungsinya. Dimulai dari pertama, yaitu mahkota.
Fungsinya adalah sebagai pemikat bagi serangga agar hinggap untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua, kepala sari. Fungsinya tempat menempelnya serbuk sari. Yang ketiga, benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Keempat, kepala putik, alat kelamin betina pada bunga. 5. Tangkai putik, sebagai penyangga kepala putik. 6. Kelopak, pelindung dan penutup bunga yang masih kuncup. 7. Bakal biji. Fungsinya tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk menghasilkan biji yang matang. 8. Dasar bunga. Fungsinya tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian bunga. 9. Tangkai bunga. Fungsinya sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif. Perkembangan generatif pada tumbuhan. Bagaimana ya prosesnya? Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, serbuk sari masuk ke ruang bakal biji menjadi lembaga. Lembaga inilah calon tumbuhan baru. Perhatikan jenis-jenis bunga di bawah ini. Bunga-bunga ini tumbuh di negara tetangga, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN. Tugas mandiri. 1. Bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak. Kemudian, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Lihat buku tema 1 halaman 2. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Soal ketiga. Mengapa tumbuhan berkembang biak? 4. Berasal dari negara manakah bunga dorcampa? Soal terakhir. Apa manfaat bunga dorcampa? Selamat mengerjakan. Santai tapi pasti. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi anak-anak? Mudah dan menyenangkan bukan? Seandainya ada kesulitan, ada masalah, silahkan kirim WA ke ibu dan pesan ibu tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, dan tetap cuci tangan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.